dan sukacita. Teman-teman, hari ini saya akan mau menyampaikan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan diri sehingga murid mampu mandiri dan bisa bertanggung jawab. Bapak Ibu, konsep inti budaya positif terdiri atas beberapa bagian. Contoh yang pertama, ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, ada motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Nah, kita lihat yang pertama, ada pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma yang baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif merupakan pembiasaan hal yang baik. Itu mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat menjadi pribadi yang kritis, mandiri, serta bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tentunya kita mempunyai tujuan, yaitu bisa menciptakan peserta didik yang berdisiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan ada motivasi dari dalam diri untuk perubahan, terutama perilaku ke arah yang lebih baik. Bagian ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan tentunya memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang bisa kita lakukan agar kebutuhan dasar kita bisa terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu Guru, ini bagian kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu tentang bertahan hidup. Ini ada kaitannya dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Hal ini juga menjadi bagian dari kebutuhan dasar manusia, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang berikut ada penguasaan. Pada bagian ini ada berbagai hal, contoh harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang berikut ada kebebasan. Bapak Ibu, bagian kebebasan ini ada beberapa hal, yaitu yang pertama, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Lalu yang berikutnya ada kesenangan. Pada bagian ini ada kesempatan untuk bermain, humor, antusias, dan juga tertawa.
Yang keempat, berikutnya ada hukuman, ada tindakan, bisa terencana atau bisa juga tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, lalu berupa hukuman, baik itu fisik maupun psikis. Yang berikutnya ada konsekuensi. Ini ada terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Yang berikut, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Bagian yang berikut ada restitusi. Pada bagian ini proses menciptakan agar kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Pada proses ini, kolaborasi yang mengajarkan murid untuk bisa mencari solusi sendiri. Yang berikut ada posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga sebagai manajer. Di sini ada contoh Adi yang terlambat hadir di sekolah. Kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum, ciri-cirinya ada. Yang pertama itu ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Hari ini sebelum kita belajar, kita mau membuat suatu kesepakatan atau keyakinan kelas. Ingat anak-anak, keyakinan kelas itu dia punya nilainya, terutama nilai dalam hal budaya positif bagi anak-anak. Begitu cara menyusun atau merangkaikan kalimat untuk membuat suatu keyakinan kelas harus kalimat positif. Kalau kalimat positif, contoh kaitan dengan membuang sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu kalimat positif. Tapi kalau yang negatif, contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Untuk sebuah keyakinan kelas yang dipakai adalah kalimat positif. Ada yang bisa mengulangi contoh kalimat yang bersifat positif kaitan dengan hal membuang sampah. Yumi? Kalau kalimat positif, membuang sampah pada tempatnya. Kalau kalimat negatif, tidak boleh buang sampah sembarangan. Ya, terima kasih. Untuk itu, sebelumnya sudah paham tuh anak-anak? Sudah, Ibu. Buat suatu keyakinan kelas harus kalimat positif. Jadi kita harus buat dari yang kalian rasakan. Nanti Ibu bagi di lembaran, silakan mengisi kalimat yang bersifat positif untuk jadikan sebuah keyakinan. Bisa tidak? Bisa. Terima kasih. Silakan mengisi untuk keyakinan kelas kita. Silakan. Ayo. Double point. Ya, silakan anak-anak. Isi. Kira-kira apa yang kita mau sepakati? Ya. Ayo, Ibu beri waktu. Nanti setelah itu ditempel di dalam. Lalu kita bacakan keyakinan kelas yang kita mau sepakati itu seperti apa. Ingat, kalimat yang bersifat positif. Jangan pakai yang bersifat negatif. Silakan. Ayo, satu orang satu. Nanti kalau yang sama, Ibu bisa gabungkan. Kita ambil sesuai kesepakatan atau keyakinan kelas 7A. Ayo, satu siswa satu. Oke, ada yang sudah tempel.
di apa? Nanti ibu minta bantuan satu anak untuk membacakan. Yang sama itu tidak perlu ulang. Yang sudah silakan tempel. Yang sudah silakan. Ya, tempel. Itu masih rekan. Yang sewarna bisa diselang-seling. Kasih tinggi lagi. Ayo ibu minta bantu satu anak untuk baca. Siapa tadi? Yumi Lady. Oke. Mari. Kita buat suatu kesepakatan atau keyakinan kelas. Kalau yang sama kita tidak perlu ulang, kita gabung satu. Masih berapa lagi? Balik. Cepat, satu saja. Bunga? Ayo cepat. Oke, terima kasih. Sekarang ibu mau baca yang anak-anak sudah tulis untuk jadikan suatu keyakinan kelas. Yang pertama, saling menghargai pada saat jam pelajaran berlangsung. Oke, berikut masuk kelas tepat waktu. Yang berikut membuang sampah pada tempatnya. Masuk keluar kelas tepat waktu. Oke, ibu gabung ini karena sama. Berikut membuang sampah pada tempatnya, ini bisa digabung. Berikut jagalah kelas tetap bersih. Oke. Berikut mengerjakan tugas tepat waktu, menghormati ibu guru dan teman, ini bisa digabung, saling menghargai. Ini juga saling menghargai. Ya, mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, dari yang anak-anak sudah tulis, jadi ibu mau ambil kesimpulan keyakinan kelas yang kita akan lakukan selama pembelajaran, yaitu yang pertama masuk kelas tepat waktu. Lalu yang berikut membuang sampah pada tempatnya. Yang berikut saling menghargai antar teman maupun ibu guru. Yang berikut jagalah kelas tetap bersih. Jadi itu ada 4 poin yang kita harus sepakati selama proses pembelajaran. Kita setuju anak-anak? Setuju. Oke. Kalau setuju, kita buat ini sebagai suatu kesepakatan kelas karena punya nilai positif. Untuk itu Tanggapan saya tentang kesepakatan kelas adalah bisa membuat saya menjadi lebih mandiri, bertanggung jawab, dan mungkin juga bisa memperbaiki saya. Selamat pagi Bayu. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Syukurlah hari ini kabarnya baik. Bayu tahu tidak ibu panggil ke sini? Tidak, Bu. Iya. Hari ini Bayu masuk sekolah jam berapa? Saya masuk sekolah pukul 7.30. Ya. Kalau 7.30, apakah itu kategori terlambat atau belum? Sudah terlambat, Bu. Oke. Kalau misalnya terlambat, Bayu tahu solusinya. Tahu, Bu. Kira-kira apa solusinya? Tidak boleh, harus tidur tepat waktu, tidak boleh mete agar pagi bisa bangun tepat waktu dan ke sekolah. Oke, terima kasih. Bayu sebenarnya anak baik ya. Sekarang ibu mau tanya, alasannya Bayu bangun terlambat itu karena apa? Karena main game sampai larut malam. Oke, main game. Ya. Kalau ibu lihat Bayu ini anak baik.
Bayu juga bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Ingat, Bayu patut bangga pada diri sendiri. Karena Bayu ada kelebihan. Ya, sekarang ibu mau tanya, yang Bayu hari ini lakukan terlambat ya. Sekarang kaitan dengan keyakinan kelas yang kita sudah sepakati. Bagaimana keyakinan kelas? Harus disiplin, masuk kelas tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, dengar-dengaran dengan guru. Oke, sekarang ibu mau tanya, nilai apa yang Bayu dapatkan dari hal itu? Kesepakatan. Disiplin dan tanggung jawab pada diri sendiri. Oke, kalau seperti itu, gambaran kelas yang baik, kelas yang ideal menurut Bayu itu kira-kira seperti apa? Belajar dengan nyaman, bergembira. Oke, ya kalau seperti itu, Bayu juga punya hak seperti teman-teman lainnya, berhak untuk seperti mereka datang juga tidak boleh terlambat. Oke, itu saja yang ibu sampaikan hari ini. Sekarang ibu mau minta tanggapan. Bagaimana tanggapan Bayu? Melalui segitiga situs ini saya menjadi mandiri, disiplin, dan tanggung jawab pada diri saya sendiri. Oke, terima kasih Bayu. Semoga Bayu tetap menjadi anak yang sukses, anak yang bahagia, dan anak yang ceria. Selamat pagi. Selamat pagi.